Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama Bapak, yaitu Bapak Rofi Rahmat, dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMK kelas 12. Tentunya Bapak berharap semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apapun, dan tetap semangat terutama pada masa pembelajaran daring hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti prokes, dan mudah-mudahan tetap jaga imun, dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas bab 8 tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakat. Tentunya anak bapak tentu semua tahu apa itu pernikahan, karena kan mungkin sering melihat yaitu orang melaksanakan pernikahan, bahkan tetangganya, kawannya, bahkan saudara-saudaranya sudah melangsungkan pernikahan. Tentunya pernikahan ini adalah merupakan suatu yang diidam-idamkan oleh sebagian orang, walaupun ada juga orang yang mungkin belum ada kepikiran nikah. Dan nikah inilah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ternyata pernikahan juga diatur dalam Islam. Artinya yang membedakan antara manusia dengan binatang yaitu salah satu di antaranya adalah pernikahan. Kalau mungkin hewan, mereka tidak kenal dengan namanya pernikahan, tetapi mereka istilahnya disebut dengan kawin kalau bahasa kita. Tetapi manusia ini untuk membentuk suatu rumah tangga maka harus dilakukan dengan cara pernikahan. Maka ketentuan pernikahan dalam Islam, yang pertama, pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Ketika seseorang berencana ingin membina rumah tangga, maka salah satu yang harus dilakukan adalah pernikahan. Maka dengan menikah, maka itulah cara untuk mendapatkan atau membentuknya institusi keluarga. Lalu yang kedua, pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Artinya semua manusia memang Allah sudah tetapkan jodohnya, dalam rahimnya siapa jodohnya, dan ini merupakan fitrah untuk seseorang untuk bisa menikah. Nah, lalu yang berikutnya, apa fungsi dari pernikahan? Yang pertama, fungsinya adalah sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Artinya dengan adanya pernikahan, suatu masyarakatnya akan kokoh. Maka terciptalah kelompok atau keluarga-keluarga yang menimbulkan nantinya menjadi masyarakat yang besar. Lalu yang kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Nah, yang ketiga, merupakan perlindungan terjaganya akhlak dan tata susila. Artinya, dengan ada pernikahan ini, manusia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Berzina itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka untuk supaya seseorang itu terhindar daripada perzinahan, maka Allah tetapkan bagi kita yaitu adanya pernikahan. Nah, lalu yang keempat, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai. Maka dengan salah satu adanya pernikahan ini, nilai-nilai agama itu mulai dibentuk dalam keluarga, baik dalam kandungan, ketika seorang anak dalam kandungan, ketika anak yang sudah dilahirkan sampai dibesarkan, itu dibentuk dalam rumah tangga yang dilaksanakan setelah pernikahan. Lalu menurut Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1 terkandung pesan yang indah dalam pernikahan. Apa pesannya? Yang pertama, manusia tak perlu gelisah dalam masalah jodoh, karena memang jodoh itu sudah menjadi ketentuan Allah. Artinya setiap manusia ketika berada di dalam rahim orang tuanya, maka jodohnya sudah Allah tetapkan. Misalkan si A, dia baru dalam rahim orang tuanya, jodohnya nanti kata Allah dengan si B. Sudah ditetapkan, mautnya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir siapa jodoh saya nanti ya, tidak perlu dipikirkan hari ini. Tetapi kita jalani saja dan kita ikuti saja, maka insya Allah Allah akan berikan jodoh. Dan yang kedua, ketentraman batin dan kasih sayang akan dirasakan dalam pernikahan. Maka pernikahannya akan menciptakan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sering kita dengarkan kan, ketika seseorang melaksanakan pernikahan, melaksanakan perkawinan, akad nikah, maka orang sering mengucapkan selamat. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dengan adanya pernikahan ini akan timbul ketentraman dalam hati seseorang, akan timbul cinta dan kasih sayang. Maka inilah salah satu
pesan indah yang ada dalam Al-Quran tentang pernikahan. Nah, sekarang kita lanjut. Ketentuan Islam tentang pernikahan. Pengertian pernikahan. Siapa tahu apa itu pengertian pernikahan? Ayo coba berpikir dulu, apa itu nikah? Nah, pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya pernikahan ini dianggap sesuatu itu pernikahan apabila ada akad. Nah, yang menjadi membuat halalnya itu adalah akad. Berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang sehingga setelah terjadinya akad itu akan muncul hak dan kewajiban masing-masing, baik pada suami ataupun pada istri. Nah, sesuai dengan firman Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi. Oke, kita lihat berikutnya ketentuan pernikahan di dalam Islam. Nah, hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Adanya kesiapan fisik dan mental. Artinya ketika seseorang itu ingin menikah, tidak hanya cukup umur, tetapi benar-benar siap. Baik dari fisiknya, mentalnya memang sudah siap, dari sisi umurnya sudah matang, dan juga dia dari segi kejiwaannya sudah matang, dari artinya dia juga sudah mampu untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Maka kalau dalam pemerintah Indonesia itu ditetapkan dalam usia ideal menurut kesehatan dalam program KD adalah usia antara 20 sampai 25 tahun. Itu bagi wanita. Sementara untuk laki-laki 25 sampai 30 tahun. Dan ini tidak tertutup kemungkinan bagi orang yang di bawahnya untuk melaksanakan pernikahan. Karena ini hanya berdasarkan pendapat. Tetapi di dalam kenyataannya, apakah boleh menikah di bawah usia yang sudah ditetapkan? Boleh, selagi dia sudah mampu memenuhi kesiapan fisik dan mental. Lalu yang kedua, kematangan mental dan kepribadian kependidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan ini yang ditetapkan oleh suatu lembaga pemerintah. Bahwasanya dianggap idealnya pernikahan itu apabila ada selisih usia antara laki-laki dan perempuan. Jangan samakan. Walaupun ini bukan menjadi patokan khusus, real di lapangan, bahkan orang yang sama, bahkan yang lebih kecil usianya kadang-kadang lebih dewasa dibandingkan orang yang lebih tua dari segi umurnya. Nah, inilah contoh pelaksanaan akad nikah. Ini waktu selesai akad nikah, ya. Bisa diperhatikan gambar di samping. Ketentuan pernikahan dalam Islam yang ketiga, faktor memilih pasangan hidup. Tentu setiap kita punya kriteria. Gak ada orang yang nikah tanpa ada kriteria. Setiap orang punya kriteria. Ada yang kriterianya cantik, ada yang kriterianya ganteng, ada yang kriterianya baik, soleh, soleha, orang kaya, pintar. Semua orang punya kriteria. Nah, tetapi di balik itu Rasulullah SAW juga telah menetapkan kriteria yang pas untuk manusia. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, kriteria sudah ditetapkan. Yang pertama kriterianya adalah satu, agamanya. Maka agama lah jadi kriteria utama dalam kita menentukan pasangan hidup. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal tunkihul mar'atu li arba'in, limaliha, lihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fasfar bidatid din, taribat yadak, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama hartanya, yang kedua kecantikannya, yang ketiga keturunannya, keempat agamanya. Maka pilihlah agamanya, niscaya kamu beruntung. Artinya dari 4 kriteria yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kecenderungan manusia. Apa kecenderungan manusia? Manusia selalu ingin mendapatkan yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang keturunan yang hebat. Tetapi kata Nabi, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan atau beruntung dalam rumah tangga, yang 3 hal tadi bukan menjadi prioritas, tapi yang prioritas adalah
agamanya. Karena dengan agama insya Allah, walaupun mungkin manusia tidak mendapatkan istri yang cantik, suami yang ganteng, tidak kaya, bukan keturunan hebat, tapi agamanya bagus, maka insya Allah disitulah baiti jannati, itu rumahku adalah surga bagiku, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Artinya ketika memilih pasangan hidup, kita benar-benar selektif. Artinya tengok bagaimana akhlaknya, baik calon suami. Maka kata sebagian ulama mengatakan, jodohmu cerminan hidupmu. Ketika kamu berperilaku baik, maka insya Allah Allah siapkan jodoh yang baik. Ketika kamu berperilaku buruk, maka Allah siapkan jodoh yang buruk untukmu. Maka kita harus selektif dalam mencari jodoh. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik terlebih dahulu. Ketika kita baik, maka insya Allah Allah hantarkan jodoh yang baik untuk kita. Karena laki-laki yang baik Allah ciptakan untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk Allah ciptakan untuk perempuan yang buruk. Berikutnya, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Artinya, ini prosedurnya ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Apa aturannya? Bolehkah kita pacaran? Oh, pacaran kami kan pacaran Islami. Boleh nggak pacaran Islami? Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang kita terbawa dengan istilah konsep Islami. Kadang-kadang ini perlu kita perhatikan. Memelihara kesucian diri itulah hukumnya harus dan wajib. Maka kita jangan sampai rusak kesucian kita gara-gara hanya sekedar ingin mendapatkan kenikmatan sesaat, sehingga hanya melegalkan, menghalalkan segala macam cara. Maka untuk menghalalkan itu semua adalah yaitu pernikahan. Nah, lalu yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah melalui salat istikharah. Jadi ketika kita memilih pasangan hidup itu jangan sampai hanya mengedepankan hawa nafsu kita, tetapi kita juga memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, minta kepada Allah berikan pasangan hidup yang baik, minta pasangan hidup yang soleh, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak nanti. Yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam yang keempat, yaitu hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan ini bagaimana hukum pernikahan bagi seseorang? Setiap orang itu bisa jadi hukumnya berbeda-beda, karena hukum ini sifatnya bersifat kondisional, bisa berubah-ubah tergantung kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan. Yang pertama, hukumnya adalah jaiz. Hukum asalnya adalah jaiz, yaitu bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, ia boleh melaksanakan pernikahan. Lalu yang kedua, sunnah. Ini artinya dianjurkan. Dianjurkan hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang sudah mampu memenuhi syarat nikah, dari usia sudah matang, penghasilan sudah ada, sudah mampu mencari nafkah untuk keluarga, dan dia tidak khawatir untuk menikah, maka dia dianjurkan, bahkan sunnah dia untuk menikah. Artinya berpahala ketika dia menikah. Lalu yang ketiga adalah wajib. Kapan nikah ini menjadi wajib? Apabila seseorang dari segi usia sudah matang, penghasilan sudah punya, dia sudah memenuhi syarat untuk pernikahan, tetapi dia ini sering kemana-mana berduaan dengan pacarnya dan menimbulkan fitnah, bahkan akan terjerumus kepada perzinahan. Maka di saat seperti ini, bagi dia hukum nikah hukumnya adalah wajib. Lalu yang keempat, makruh. Kapan nikah bisa jadi makruh? Apabila seseorang mempunyai keinginan untuk menikah, dia ada keinginan untuk menikah, tetapi dari segi fisik belum siap, kemampuan belum siap, mencari nafkah belum siap, dan pasangan hidupnya pun tidak ikhlas, maka nikah bagi dia makruh. Alangkah lebih baiknya dia tidak lakukan nikah. Lalu yang terakhir, nikah ini menjadi haram. Kapan nikah menjadi haram? Hukum nikah ini menjadi haram apabila seseorang itu niatnya untuk menikah untuk menyakiti calon pasangannya. Artinya dia nikah bukan karena Allah, tetapi mungkin karena balas dendam, sakit hati, dan sebagainya. Nah, ya, kita lanjut. Yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Artinya ketentuan ini kita masuk yang kelima adalah tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan adalah yang pertama, terciptanya ketentraman hati dan ketenangan jiwa dengan penuh cinta, yaitu sering kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, atau senang lahir dan batin. Sesuai dengan firman Allah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda yang Allah berikan, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kepadamu
yaitu pasangan hidupmu. Untuk apa? Inilah dia, terciptanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan penuh cinta serta kasih sayang dalam hidup. Inilah dia tujuan utama. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Maka dengan adanya pernikahan, maka inilah seseorang bisa mendapatkan keturunan yang sah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49-50. Lalu yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Karena memang pada prinsipnya manusia ini Allah berikan nafsu tertarik kepada lawan jenis. Maka supaya kita terhindar kepada kemaksiatan, terutama jurang perzinahan, maka Allah berikan solusinya. Apa solusinya? Yaitu menikah. Nah, lalu yang keempat, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, keluarga sakinah. Inilah sehingga Nabi dicontohkan oleh Nabi, walaupun Rabi itu rumah tangga beliau sangat sederhana, tetapi beliau katakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Karena rumah tangga beliau bahagia, karena hidup amal agama dalam rumah tangga. Nah, lalu yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci. Artinya manusia ini Allah berikan nafsu kepada mereka, tetapi menyalurkan nafsu ini harus dengan cara yang benar dan yang sah. Apa caranya? Yaitu dengan pernikahan. Maka dengan adanya pernikahan, maka tersalurkan hasrat manusia, dan juga menjaga harkat martabat manusia, dan dia tidak sama dengan hewan. Artinya ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Oke, anak-anak bapak semuanya, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami semua ya, tentang ketentuan-ketentuan pernikahan di dalam Islam. Jadi mudah-mudahan anak bapak untuk pertemuan kali ini materi ini bisa dipahami, dan insya Allah kita lanjut materi ini di minggu depan berkaitan dengan rukun dan syarat nikah. Mungkin itu saja yang dapat bapak sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap selalu jaga kesehatan, jaga iman dan imun kita untuk selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.